Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ngopi. Ngobrol bareng Pican. Apa tuh maksudnya? Berak. Berak tai lagi ngomongnya. Udah lama gak ketemu. Gue udah lama banget gak ngomongin berak nih, kayak di sini doang gue kayak bisa lega ngomong berak. Ngomongin kucing aja nih, tadi awal-awal kita ngomongin kucing, makanan kucing kan. Kita sekarang pakai Kaniva ya. Kita pakai Kaniva nih. Makasih ya Kaniva ya. Makasih Kaniva ya. Kita udah di awal itu gara-gara gue beli, Cing. Gue beli, gue pakai. Kok murah, enak gitu. Akhirnya gue posting sekali tuh. Dikasih mulu. Makasih ya. Tapi pertanyaan Pican ke gue adalah tetap masalah berak. Kucing lo mencret gak kata gitu? Enggak sih, kenapa harus ditanyain kucing mencret? Gak jauh-jauh. Care banget. Nggak, kalau mencret gue bawain Imodium. Jadi mampet itu. Diapet. Kucing dikasih diapet. Gimana ya kalau kucing digerusin diapet? tapi pernah, Cing. Ini apa yang hitam tuh apa namanya? Obat itu yang Oralit. Bukan oralit. Bukan oralit. Salep hitam. Bukan, ada yang obatnya kecil-kecil kayak tai cicak gitu, Cing. Obatnya, Cing. Ya tai cicak kali. Norit. Oh, Norit ya. Nah, kucing gue mencet dikasih Norit, Cing. Dimasukin ke ke mulut. Ke mulutnya Rahman. Kok dimasukin ke bool ya kucing sih? Kalau justru itu kalau sembelit. Ya, pakai ada kan tuh kayak peluru. Tapi kan sembelit kok malah dimasukin. Karena dia melumas. Dia tuh kayak dia pelumas. Jadi dimasukin, dia tuh kasih pelumas. Itu kan sembelit karena tuh ngirat tai keringnya. Itu mengumpal. Yang ujungnya itu keras ya, Cing. Ujungnya tuh keras, ujungnya keras. Nah, itu yang di lumas, dia jadi pelicin dinding-dindingnya ini. Ya, pakai sih obat itu. Obat yang kayak peluru itu. Tapi kalau kita misalnya di rumah nggak ada obat itu, tapi ada yang 4WD itu gimana? Semprot ya. Gitu ya. Itu baut aja yang keras. Bisa tapi kalau itu harus 2 orang. Nggak bisa dong kita ini. Itu harus ditolong. Ya, gitu. Dipakai dulu. Gini ya, kalau pakai kayak gini ya. Gini apa gini? Gini. Hah? Gini. Ya. Ngek, baru. Itu baut kapal laut aja longgar. Iya, engsel yang tadinya kiek, gitu jadi smooth. Itu juga kali ya. Itu iya, apalagi hilang kalau pakai. apalagi cuma iat ngirek. Tai kering. Iya, itu ternyata di lumas. Gue juga dulu sempat tanya tuh. Gue sempat bingung juga kok dimasukin sesuatu ke situ, kan udah kesumpah. Tapi kan sebenarnya kalau kita kan, lo sering nggak dulu yang waktu kecil ada yang suka ngejailin gitu. Dog ball. Iya, sodok ball. Emang abis itu kita jadi pengen boker kan? Perasaannya. Aduh. Kayak pengen keluar tapi masih kosong itu gudang. Tapi mules. Iya, mules. Jadi mules ya. Iya. Efek selanjutnya mules ya. Mules. Iya. Nggak, jadi mules tapi nggak ada yang keluar. Efek kayak emang rata-rata tuh larinya ke perut ya. Benar. Maksudnya orang stres aja bisa lari ke asam lambung. Orang kalau panik atau stres larinya mules. Jadi mules. Atau kita mau perform, ada tuh orang yang nervous. Jadinya ke pakai pampers. Mules. Coba nervous pakai pampers. Berima sih, tapi enggak. Tapi tidak ada hubungannya. Bahkan kalau ijib relep kita dia ketendak mules juga. Mules juga ya. Benar. Kenapa, Cing ya? Udah nggak tahu, semua tuh ke perut ini aja. Larinya ke perut ya. Ijib kita ditendang. Iya. Aduh, atau berak. Iya. Kok bisa? Nah, kalau sembelit tendang aja ijib. Cuma perasaan pengen berak, tapi tidak membantu secara mekanik. Mekaniknya kan tetap susah keluarinnya.
Lo pernah sembelit gak? Sering. Iya kan sembelit. Itu kan pasti ujungnya doang yang keras. Bener. Kalau udah yang ujungnya itu berhasil keluar. Lancar deh. Lo pernah lo sodok sendiri gak? Hah? Lo korek itu blek gitu. Tuh kayak bunyinya gitu jatuhnya. Kalaupun langsung ke air tuh bunyinya. Tuh bener. Diang! Langsung kena keramiknya. Iya. Karena kena keramiknya. Ding! Iya. Bek. Aduh, jadi emang. Dikoreknya harus pakai sarung tangan dong berarti, Cing. Kalau pakai tangan kita kan kena sendiri. kuku sakit. Harus pakai sarung tangan yang buat karbol itu kali, yang buat pakai karbol. Mungkin ya. Dulu keponakan gua ada memang yang akhirnya dikorekin sendiri sama orang tuanya. Emaknya ya. Karena udah saking kerasnya gitu. Pas dikorek sayap ayam tulang. Masih berbentuk makanan. Ini nih kamu nih. Hanya kangkung ya yang keluar. Bener. Itu keluar terus. Itu nggak kegiling. Terus keluar kangkung lagi gitu. Itu kan serta warnanya. Kok bisa, Cing ya? Undang dokter, Cing, kapan-kapan, Cing. Dokter pencernaan, kita penasaran tuh. Tapi kalau kulit pete juga, kulit pete. Utuh kulitnya? Kulitnya pete ya, tapi udah apa namanya? Kelindungin apa ke lumur gitu. Hancur, tinggal kecil-kecil, giling, tapi dia tidak jadi berbentuk bukan dia jadi iat gitu, tetap jadi kulit gitu. Iya, kalau kangkung kenapa, Cing ya? Kan kalau apa saking halusnya kali ya, disangka itu udah tergerus. Wah. Terus masih panjang nih, Cing ya? Kadang-kadang masih panjang kan? Bisa ditarik. Kalau ditarik terus kalau dilepas masuk lagi, Cing, ada lagunya. Nina Bobo. Kayak Nina Bobo. Tapi yang pakai bunyi itu tuh musik box kan. Ding dang dang ding. Mainan zaman dulu ada yang ditarik jadi nyanyi. Ditarik nyanyi. Cacingan lo pernah nggak cacingan? Dulu tuh kecil, Cing. Juga bisa kita tarik cacingan kan? Nah, cacingan itu kan katanya gara-gara nggak pakai sendal. Iya, masuk lewat kuku. Tapi gua agak masa sih gitu. Mungkin telur-telurnya kali. Iya, mungkin ya. Nah, biasanya kan kalau zaman gua dulu itu per 6 bulan disuruh minum Komantrin. Emang katanya harus kita. Karena enggak, Cing, anak gua nggak pernah. Nggak disuruh minum? Tapi pernah gatel banget, silit, Cing. Apa? Keremian gitu ya? Iya, kayak keremian. Gua tuh pernah waktu kecil tuh gatel banget. Nah, gua tuh ada tuh obatnya. Apa? Gadoin Harosin. Ntar dulu jadi kayak digini, dari dalam. Gue ada, Cing, kalau pantat gatel obatnya, Cing. Apaan? Garuk. Habis garuk kita cium lagi. Jujur lo habis garuk pasti lo cium kan? Iya gitu. Iya. Tapi kalau ke dokter gitu. Ada orang ya. Dok, pantatnya gatel, Dok. Oh, ini garuk. Garuk aja, Pak. Resepnya 3 kali sehari. Ini kapan ya? Dipakai 3 kali sehari saat gatal. Ini pokoknya dipakai siap gatal ya. Iya. Pakai apotek nih, Pak. Ini Mas, obatnya masih garuk. Garuk doang. Tapi ya ada resepnya. Udah ngomongin itu mulu. Udah. Enggak, tapi bener, Cing. Kalau habis minum obat cacing di WC ada cacingnya keluar. Ada cacingnya keluar. Gembur berarti, pantatnya gembur banget, Cing. Kayak diusir ya sama si. Dia bisa gitu ya. Cari satu zat yang emang khusus ngusir cacing gitu. Maksudnya kenapa cacingnya jadi pergi ya? Kan kadang masih hidup si cacingnya. Bener, penasaran, Cing. Apa yang akhirnya kita konsumsi yang cacingnya doang yang keluar, Cing? Iya. Mungkin dalam perut kita kan banyak bakteri kan? Iya, bakteri. Nggak ada sayapnya terbang di sini. Tungau nggak ada. Tungau bisa masuk. Bisa kan? Tapi kan tungau buat alergi gini-gini doang, tungau. Nggak masuk ke dalam ya? Hewan yang masuk dalam tubuh kita apa ya, Cing, selain cacing? Bakteri. Bukan hewan dong, kan kayak ayam itu kan hewan, ayam, capung gitu kan, apa yang di badan kita? Coa di kuping pernah. Ada gue ngeliat itu pasti keluarin kecoa Dalam silit, Cing? Enggak, di dalam kuping. Kecoa kecil Gue kan sering tuh. Gue tuh nonton YouTube lu ya? Inian Instagram. Follow yang suka mencetin jerawat segala macam. Sama, gue juga seneng tuh. Jadi di explore gue kadang-kadang muncul itu. Mencetin jerawat kenapa enak banget ngeliatinnya ya? Cerat keluar gitu kayak
Aduh, jadi ikutan nih. Aduh, alhamdulillah mulus. Pas ada yang keras juga tuh, yang sembelit juga model itu. Begitu dikeluarin, terus kulitnya jadi bolong gitu. Gila, puas banget ngeliatnya. Gue paksa anak gue untuk nonton itu. Geli. Seneng, Delisa seneng. Dede seneng? Seneng. Dia yang kayak gitu-gitu. Kalau Latisa nggak senang dia. Berarti udah secara jiwa udah mature juga tuh, Cing, Dede, Cing. Kenapa? Itu kan orang tua, Cing, Dede orang tua. Emang ya, jerawat-jerawat itu ya? Yang inian, yang... Komedo? Oh. Jadi bersih. Jadi bersih. Happy gitu ngeliatnya. Iya, ngeliatnya ya. Klok, copot. Nah, tapi anak lo rutin dong baca Cing? Nah, itu nggak juga kayaknya ya. Iya kan? Apa udah ya, apa udah enggak ya? Nah, sekarang tuh kayaknya udah... Mungkin ada vaksinnya kali. Mungkin ya, dari segerombolan. Satu paket vaksin tuh kan kita sampai umur 6 tahun kalau nggak salah masih ada vaksin yang terakhir tuh. Mungkin itu kali rangkaiannya. Kalau kita dulu nggak ada soalnya. Kalau gue dulu, ingat banget tuh, sama nyokap gue dikasih, pasti kombantin per 3 bulan, per 6 bulan tuh. Keluar ya cacingnya. Kita bisa lihat. Tulisannya tuh. Cacingnya kan, ya. Bungut lagi masukin lagi. Kita pelihara. Buat cacing. Yang keluar cacing pita buat mintain kado. Lumayan ntar kalau ada ulang tahun, nggak usah beli pita. Katanya taruh aja cacing. Tapi gue ketemu sama pendengar ngopi waktu itu. Cewek, Cing. Lumayan keren gitu, Cing. Dandanannya fancy gitulah, suami istri. Terus ketemu, Bang Bican foto dong gitu. Wah, gue pikir bocah nanas kan. Nggak nyangka gue bocah nanas ada yang keren. Gue gituin, Cing. Enggak, Bang. Kami berdua suami istri pendengar ngopi. Berarti benar bocah nanas nggak ada yang keren? Iya, emang jarang bocah nanas. Cara penampilan lah, kayaknya nggak ada yang keren. Dibilang gini, kita pendengar ngopi Bang, tapi jangan ngomongin tai mulu kayak Bang gitu. Iya. Susah. Sama editornya Dewa. Oh iya, Bimo. Iya, dia orang sosmed. Iya, sosmed ya. Sosmed apa ya? Iya, pokoknya urusan digital lah juga gitu. Tai mulu yang diomongin kata gitu. Itu dia si Bimo dapat ngopi dari Puri Afi, Cing. Puri. Dewi. Oh. Dia yang dengerin, Cing. Puri juga? Iya, Puri juga. Puri lu senang dengerin tai? Nggak nyangka. Suaranya bagus, tapi kok yang didengerin pembahasan tai? Gue ketemu di Pesta Pura, Cing. Sama si Bimo. Diceritain, Bang, Mbak Puri lagi sakit. Ucapin sehat dong. Terus kata gue, nggak nyangka. Cakep-cakep dengerin podcast seminggu. Nggak, Bang, ngopi. Dengerin tai dong. Ini, Bican, ngopi awalnya parenting, kok lama-lama ngomongin tai. Sekarang awalnya langsung tai nih. Gak ada ini. Kita sebenarnya pengen ngomongin support system loh. Dari tadi bingung banget masuknya gimana caranya ini. Caranya gimana masukin ke support system ini? Ya, tapi menurut gua dengan kita kayak dulu gue dikasih kombantrin, obat sama nyokap gue itu kan peduli. Berarti kan gue punya support system yang baik di rumah, gitu. Ini belajar dari Patra Gumala nih, gini-gini. Tapi kalau support system, kalau keluarga memang harus support ya. Ya kalau ada yang support system yang di luar itu yang patut kita bicarakan. Kalau keluarga lo kagak support, lah gila namanya gitu. Tapi ada juga, Cing, keluarga yang nggak bisa jadi support system juga. Ada yang malah jadi toksik, yang malah seharusnya kan keluarga itu tempat kita pulang, tempat kita cerita, tempat kita jadi apa adanya lah. Ada juga yang nggak bisa jadi support system, Cing, malah cerita sama dia jadi pusing nih. Atau kalau masalah keluarga ya, gue selalu akhirnya merefleksikan sama gue dulu. Gue juga ngerasa keluarga gue kok nggak support system ya gitu. Nggak mungkin, Cing, keluarga lu support system banget. Lu yang bukan support system. Nah, akhirnya gue berkesimpulan ini sih karena guenya nih. Sehingga kelakuan keluarga gue seperti itu. Iya, karena guenya yang begitu. Jangan ya mungkin ada sih keluarga yang tidak ideal menjadi support system. Tapi mungkin lo introspeksi dulu dah. Benar. Jangan-jangan elonya nih. Kitanya nggak bisa jadi sistemnya kan sistem. Ya. Kalau lo sistem, iya kan keluarga sistem. Iya. Kalau lo nya nggak bisa di dalam sistem itu. Dalam sistem itu dan ngerusak itu, ya jadi nggak berlaku tuh support system. Rusak dengan sendirinya gitu. Benar. Kalau menurut gua ya support system itu kan selain keluarga, temen itu kan mesti kita jadiin orang-orang di ring satu lah, Cing. Kalau menurut gua, Cing, ring satu kita. Nah, tapi emang ada juga orang yang nggak tahu diri gitu, Cing. Maaf duduk ya. Terus.
Kok nggak duduk? Tiduran. Udah nggak tahu di. Kalau jalan, gue satu. Sekali aja bangun satu. Nggak pernah berdiri. Aduh. Nggak, maaf nih, bukan nggak tahu diri itu dalam arti menuntut gitu, Cing. Kok gue nggak punya support system yang bagus? Nah, sedangkan dia juga nggak bisa jadi support system yang baik buat keluarganya atau orang lain gitu. Gimana sih lo merasakan bahwa sebuah sistem itu menjadi support system? Ya kalau gue sih sebenarnya kita juga nggak sih yang harusnya mengusahakan supaya dia itu jadi support system. Misalnya ya, kalau misalnya lagi ada masalah, terus kita pendem sendiri, nggak cerita, terus kita minta menuntut si sistem itu untuk menyupport kita ya sendiri kagak cerita. Iya. Ditanyain juga nggak bisa ngomong jujur, pasti ngeles. Nah itu yang gue lakukan zaman dulu terasanya gitu. Setelah gue pikir-pikir ya, kenapa gue tidak merasa pada suatu saat keluarga itu bukan support system? Ya karena guenya juga mau bermasalah tuh gue kasih tahu masalah, tapi alasan masalahnya itu misalnya gue nggak masuk kantor. Nah yang gue ceritain tuh gue nggak masuk kantor, nggak gue ceritain sebabnya apa. Iya. Gitu. Gue minta tolong misalnya gue masuk kantor, gue minta ini dong surat sakit. Gitu. Itunya doang nih. Giliran nggak dikasih sama kakak gue, kagak support system banget sih lo. Nggak support gue banget sih lo gitu. Padahal dia pasti pengen tahu lo kenapa nggak masuk kantor. Giliran ditanya kenapa, gue ngeles deh, berbohong. Mungkin itu ya, akhirnya sebuah sistem sulit menjadi support system karena kitanya sendiri tidak bisa, nggak mau dibantu gitu, nggak mau ditolongin rootsnya. Tapi kalau menurut gue, lu punya support system yang cukup bagus loh, Cing. Oh iya pasti. Iya. Sekarang dulu gue merasakan. Dulu juga mungkin kan kita beberapa kali ngobrol ya, kayak lu akhirnya bisa jadi penyiar yang lo bikin cerita, itu kan juga support dari keluarga lu juga kan, dukungan dari keluarga lu. Akhirnya kita bisa keluar dari masalah gitu, dari sesuatu yang oke, gue nggak bisa sendirian, emang harus didukung. Nah itu terjadi pada saat gue udah jujur semuanya. Iya, saat kita udah terbuka kan. Iya, udah terbuka baru bisa. Pada saat gue masih menyimpan rahasia tentang permasalahan gue gitu. Masalahnya udah tahu tapi sebabnya masih berbohong gitu segala macam, ya sulit juga jadinya. Iya. Nah itu sih menurut gue, kitanya juga harus terbuka, Cing. Kitanya harus terbuka, cerita. Dan akhirnya orang-orang di sekitar kita gini kan, sebenarnya keuntungan dari kita punya keluarga atau sahabat itu, mereka akan kasih advice atau pasti kasih dukungan. Itu udah pasti. Nah tinggal caranya kan beda-beda. Nah kita mau nerimanya, wah ini kok dia kok ngomongnya nggak sesuai sama yang kita mau lah. Padahal itu juga bisa jadi advice kan. Nah kitanya harus terbuka banget tuh. Jadi harus siap nerima semua advice. Nah akhirnya gue yakin, Jing, orang-orang terdekat kita kayak keluarga, sahabat itu pasti mau yang terbaik buat kita. Gitu. Nah tinggal kitanya nyikapin omongannya itu gimana. Ada yang jadi, ih tai banget dia kayaknya nggak suka deh sama gue, dia kayaknya kok jahat banget omongannya. Kayak gitu-gitu kan ada juga. Karena kitanya nggak open minded gitu, nggak mencoba terbuka, nerima, oh ternyata bener ya kata-kata nggak enaknya, kata-kata pahitnya itu ternyata support buat gue gitu, dukungan biar gue itu bisa bounce back gitu. Kadang tuh memang kita jadi sulit merasakan bahwa mereka sedang melakukan support pada saat dia atau mereka itu mengatakan sesuatu yang benar tapi tidak mengenakan buat kita. Kayak lo nggak support banget lo. Padahal kan intinya kalau menurut gue ya, kalau kita menjadi support system, apapun masalah orang itu, yang pertama harus dilakukan, kita ada di pihak dia. Kita ada di pihak dia untuk nemenin menyelesaikan masalah, bukan membenarkan kesalahannya. Betul. Gitu, bukan membenarkan kesalahannya. Itu gue setuju banget tuh, Cing. Bukan, jadi gini, bukan dalam arti kan lu kan lagi punya masalah nih, lagi bermasalah gitu. Jadi lu bukan ngarepin ada orang yang akan jadi salah kalau orang di sebelah lu malah membenarkan apa yang nggak benar sebenarnya. Iya, kadang-kadang kita mengharapkan itu ya, sebagai orang yang bermasalah bener. Pengen ada support system yang, iya lu bener lo. Lo yang bener nih masalahnya, kan nggak gitu ya sebenarnya ya. Kita harus percaya apapun yang diomongin sama support system kita itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Percaya aja bahwa mereka itu ada di pihak kita. Ada di pihak kita bukan berarti membenarkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan kan bisa begitu. Ya, tapi secara emosi, dukungan emosionalnya pasti dapat. Kita pasti akan
Gini deh, sesalah-salahnya adik gua, sesalah-salahnya teman gua, pasti gua kan akan kasih dukungan dulu secara emosional sama dia. Either paling gampang berempati dulu lah. Iya, gua tahu ini emang berat buat lo atau apa. Tapi yakin lah gue bakal dampingin lo, gue bakal temenin lo. Tapi apa yang lo lakuin ini ya mungkin nggak di saat itu, tapi apa yang lo lakuin ini sebenarnya salah. Gitu. Betul. Ya kan benar kan? Iya. Kayak misalnya ada kasus-kasus kan banyak ya. Misalnya kita lihat ada kasus pembunuhan. Terus orang tuanya berada di sampingnya. Bukan berarti dia membenarkan pembunuhan itu gitu. Dia tuh ingin kasih support moral sama si anaknya. Nah, yang kita lakukan saat orang-orang yang kita anggap dekat melakukan kesalahan ya. Kadang kita juga suka, kalau kita yang jadi masalah, kadang-kadang ya yang kita tuntut adalah lo di pihak gue dong, lo harus benerin apa yang gue lakuin. Gitu. Itu kan karena kan nggak open minded sih menurut gue. Nah, kita kan dukungan tuh bisa macam-macam ya. Kayak dukungan emosional mungkin yang gue butuhin tuh kayak misalnya, oke nih gue salah nabrak orang misalnya. Tapi gue salah tapi keluarga gue bantuin ini. Buat ganti dulu deh. Ya emang karena lo salah nih, kita patungannya buat ngeganti. Itu kan juga bisa jadi support system kan. Walaupun tanpa membenarkan apa yang gue lakuin sebenarnya, Cing. Tapi dukungan itu penting tuh buat orang yang lagi kena masalah. Nah, masalah yang kayak gitu mungkin ya kalau bukan meremehkan atau memudahkan masalah itu yang jelas-jelas salahnya, Chan. Kayak nabrak, pembunuhan, itu udah ketahuan salah. Ini yang jadi masalah kalau kita punya orang dekat bermasalah dengan orang yang tergantung sudut pandang siapa yang salah. Tergantung persepsi gitu. Persepsinya nih. Jadi kadang-kadang tuh kalau gue ada orang yang terdekat gue ngomong, tuh gue selalu bersikap sebagai orang yang sedang counternya dia gitu. Ini kenapa nih bisa terjadi seperti ini? Mungkin maksudnya dia begini, mungkin maksudnya dia begini, mungkin maksudnya dia begini gitu. Jadi kalau ada orang datang ke lu nih cerita, lu pasti di sisi konternya dulu. Iya, walaupun secara emosi gue pada pihak dia. Cuma ingin, mungkin dia kayak gini sehingga terjadi kejadian seperti ini sehingga sikapnya seperti ini gitu. Tapi secara emosi gue ada di pihak si orang yang dekat ini gitu. Ya kan sebenarnya kan itu kan biar juga ngasih orang yang ngobrol sama lo another POV lah. Iya, gua kasih POV yang berbeda gitu. Iya, ternyata misalnya lagi berantem, ternyata dia nggak brengsek amat. Iya, ya atau dia alasannya kenapa dia melakukan itu gitu. Bukan sama sekali tidak membenarkan dia melakukan A atau menyalahkan orang ini melakukan B gitu. Gue ada di pihak lo, tapi gue coba kasih POV yang berbeda gitu. Jadi sering gue disangka, lo kok nge-miak gue sih gitu. Sih gue juga beberapa kali gitu tuh, Cing. Padahal kita kan coba ngasih dia sudut pandang beda ya. Iya. Bukan berarti gue nggak peduli sama lo gitu. Justru siapa tahu dengan lo dapat sudut pandang yang lain, oh iya nih ya, emosinya bisa reda gitu. Iya, tapi ternyata enggak jarang. Iya. Jadi, kalau jadi di pihak dia kayaknya dia gitu. Iya benar-benar. Padahal maksud kita beda atau kita salah dalam menempatkan itu. Benar. Menurut teman-teman gimana? Iya. Apa jangan-jangan kita yang salah? Padahal maksud kita baik ya. Iya. Supaya mendudukan persoalan pada tempatnya. Dan siapa tahu saat dia dapat POV yang beda nih, oh iya ternyata si orang itu nggak salah-salah banget. Iya. Oh iya gue ada andil salahnya nih. Iya. Oh iya dah. Nah kan harapannya bener nggak? Iya. Harapannya gitu kan? Iya. Atau sebenarnya bukan mau cari lo juga punya salah nggak? Gue cuma pengen tahu nih kenapa terjadi masalah ini gitu dengan segala macam faktor-faktor pendukungnya. Karena kita kan bisa lebih biasanya kan kalau kita dicurhatin gitu kita berada di orang luar yang bisa tidak memakai perasaan. Kita lihat mungkin dia karena begini, mungkin dia karena begitu gitu. Kalau diem aja kalau orang cerita kan gini, gue butuh pendengar doang. Ya dia ya. Bebusa. Habis makan norit. itu kesel nggak, Cing? Lo sebagai orang yang curhat, terus lo kan katakan, gue cuma butuh didengerin, terus gue dengerin doang, Cing. Tapi lo bengong, lo bukan. Nggak, gue dengerin. Lo nyuekin. Gue liatin lo. Denger. Kan mendengar sama apa ya bedanya itu ya? Listen dan hear. Nah, kalau di Inggris bisa listen. Kalau hear ya denger doang. Kalau listen ya mencoba memahami.
Iya. Tapi kalau gue denger gitu, gue dimakan piranha tiba-tiba. Ya gue diemin aja. Udah tinggal. Lo aja cuek, gue ngobrol. Tinggal gitu. Iya. Ya, gue terus ngobrol aja. Ya nggak apa-apa. Lo kan lagi denger gitu. Tapi penting untuk kita support system. Kita misalnya, oke, kita punya support system yang baik. Nah, mungkin gimana kita bisa jadi support system yang baik buat keluarga kita, itu tadi ya. Kita mencoba mendengarkan. Yeah. Mendengarkan tuh bukan berarti cuma ngedengerin doang, tapi mencoba memahami. Iya. Tapi ya mungkin kita yang salah kalau lo sama gue kadang-kadang pada saat ada orang curhat, kita coba kasih POV dari yang ini. Mungkin itu salah kali ya. Iya. Mungkin itu salah. Kurang tepat kali ya. Kurang tepat. Atau cuman kalau kita dengerin doang kayak ada kayaknya gitu. Mungkin ini deh gitu. Supaya tidak gitu. Mau ngomong nggak jadi. Udah bagus. Terus hari kita gigit lehernya. Mati berdua saat curhat. Iya. Ini seorang pria mati digigit temen coba. Ada meme-nya gitu ya. Iya, ntar pas ditanya kenapa menggigit ini, karena saya nggak boleh menyampaikan POV. Karena saya takut salah. Saya takut salah, jadi saya gitu ya. Saya makan aja. tapi itu sih ya, pentingnya punya akhirnya kalau kita punya support system dan kita juga bisa jadi support system yang baik. Jadi bukan kita cuma minta ya, tapi kita gimana kita bisa jadi support system yang baik. Yeah. Ya kan, buat keluarga kita, buat temen. Yeah. Itu penting banget. Kalau gue sih support system yang baik menurut gue ya. Itu nggak menghakimi. Mungkin ya apa yang gue lakuin, salah satunya mungkin ada part of menghakimi betul kali. Mungkin ya kayak ya kan dia nggak salah juga. Nah ya gitu mungkin cara komunikasinya tuh yang mungkin ya gue juga harus belajar sih jadi support system yang baik. Ya kalau gue sama istri gue kan lumayan cerita semua dan istri gue juga lumayan cerita semua nih. Kalau dia udah mulai depannya ngomong nih, aku cuma pengen cerita aja ya. Nah itu gue diam tuh. Nah itu kan, diem kan akhirnya. Gue denger aja, gitu. Pernah sih digigit sini ya gue, gitu. Tapi nggak mati. Iya. Gimana? Iya. Membosankan ceritanya. Iya kalau gitu, ya udah gue nggak pakai bantah-bantahan. Tapi kalau udah mulai gimana menurut kamu Buy? Nah, gue akan kasih POV yang lain, POV yang lain dari ceritanya. Dan ujung-ujungnya kadang-kadang berantem sih. Iya gitu. Kok jadi ini? Ini baru terjadi nih. Oh iya. Baru terjadi sebelum. Apa dia? Wah, baru ini dia menceritakan, tapi sayangnya masalahnya tidak bisa diceritakan. Tapi dia cerita intinya. Iya, dia cerita. Dan gue mengambil POV yang lain. Enggak, awalnya dia bilang, aku mau cerita doang ya? Enggak. Enggak. Memang permasalahan ini udah 2-3 hari lah. Iya. Udah 2-3 hari. Ini permasalahannya dia. Iya. Permasalahannya dia sama ini udah cerita gitu. Udah lewat WA, udah ini. Terus tadi pagi ada kesempatan, kan gue suka, gue ngopi, makan. Sekarang gue makan kencur untuk merdu ngelawaknya. Emang ini loh, emang pengaruh. Harusnya ya? Iya. Kan Marion Jola sama Yura Yunita makan kencur. Iya. Michael Jackson enggak? Ya makan kukumber. Apa sih kalau bahasa ini kencur? Kencur. Can cure. Tapi ngaruh sih. Ngaruh kalau gue sih. Oh jadi lu lagi makan kencur. Makan kencur, sambil ngopi dia cerita. Ngobrol-ngobrol melanjutkan permasalahan itu. Dan baru di situ gue kasih POV yang lain. Nah waktu di WhatsApp lo berdebat apa lo iyain? Iyain aja. Oh gini. Iya. Gitu. Nah kenapa dia cerita? Karena mungkin wah di WhatsApp nih. Atau iya aja nih. Kalau gitu kali. Enggak, memang udah ntar kita ngobrol aja supaya ininya gitu. Akhirnya ngobrol. Jadi di ujungnya gue kasih POV yang lain dan di ujungnya kok lo jadi begini gitu. Udah gue gitu ya. Tapi pastikan orang yang curhat sama kita tahu bahwa kita ada di pihak dia. Betul. Udah. Nah itu secara emosi ya. Nah mungkin ini Cing yang akhirnya gue ambil yang gue dapat pelajaran adalah oke, sebelum kita ngasih POV, sebelum kita ngelakuin sesuatu, make sure dulu nih kita ngusahain dia tahu bahwa kita tuh ada di posisi dia. Iya, nah kadang-kadang peran itu nggak kita lakuin tuh, positioning itu nggak dilakuin. Langsung aja kita pas curhat.
Ya nggak bisa gitu dong kalau menurut gue juga. Nah, akhirnya dia bukan jadi teman dapat teman cerita, malah jadi teman berdebat. Bener nggak? Betul itu. Ya kan? Jadi yang harus dipastiin gimana caranya biar kita align dulu sama dia nih di satu frekuensi yang sama. Iya. Ya misalnya caranya dengan cara kasih dukungan emosional dulu atau kita dukungan sosial. Tenang, keluarga pasti kita tuh sayang sama lo segala macam, kita bakal dukung. Tapi ingat, namanya masalah kita cari, siapa tahu aja maaf kalau berbeda atau apa, itu dijelasin di awal dulu gitu loh, Cing, seolah-olah. Iya. Yang penting kita tahu bahwa kita berada di pihak orang yang curhat ya gitu ya. Benar. Karena kalau orang udah curhat kan dia sudah menganggap kita sebagai support systemnya pasti. Iya, pasti. Gak mungkin orang ujuk-ujuk curhat sama, ada juga sih yang curhat sama siapa aja. Apaan sih gitu jadinya kayaknya. Mau ada gitu yang semua orang dicurhatin ada. Ya tuh jadi oversharing itu sih. Ya episode berikutnya ya oversharing ya. Oversharing. Iya. Pas ya. Ya kalau mau dengar tentang oversharing yang pasti akan didahului dengan Iyat. Saksikan di episode berikutnya ya. Kita sudahi saja untuk episode ini. Sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican.